Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Juneri menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Kali ini saya bersama dengan Pak Made Karta, founder dari PT Jayakarta Solusindo. Jadi bergerak di bidang internet service provider. Jadi di situasi pandemi ini internet provider juga sedang naik daun ya, banyaknya pengguna baru untuk melakukan pembelajaran maupun via daring gitu. Langsung saja kita sapa Pak Made Karta. Om Swastiastu, Pak Made. Swastiastu, Bu. Bagaimana kabar? Sehat. Luar biasa. Luar biasa. Selalu sehat dan bahagia, Pak ya, bersyukur tentunya. Pak, ini PT Jayakarta Solusindo ini benar-benar dibutuhkan ya Pak di situasi pandemi. Ini sejak kapan sih Pak dibangun Pak? PT Jayakarta Solusindo ini kita dirikan tahun 2015. Jadi kurang lebih sudah 6 tahun. Ya, tahun ke-6 ya Pak ya? Iya. Tahun ke-6 dan Pak mungkin bisa diceritakan bagaimana mengawalinya berinisiatif membangun sebuah PT Internet Service Provider nih Pak? Awalnya saya kuliah di Jogja, di kebetulan jurusannya IT. Dan memang saya dari dulu memang suka dengan dunia komputer, sehingga ambil kuliah jurusan IT. Lalu setelah lulus kuliah, saya bekerja di beberapa perusahaan swasta, dan disitulah saya mengasah ilmu dan mendapatkan ilmu mengenai internet, mengenai teknologi pada umumnya. Dan setelah saya rasa cukup dengan ilmu yang dimiliki, kita mencoba untuk membuat sebuah perusahaan IT yang bergerak di bidang internet awalnya, dan basisnya di Bali. Waktu itu kita melihat kebutuhan internet di Bali sangat besar sekali, khususnya waktu tahun-tahun 2005 dan sebelum-sebelumnya. Kebutuhan internet terhadap hotel dan restoran cukup tinggi animonya, sehingga kita memberanikan diri untuk membuka usaha di bidang IT dan internet. Dan produk yang ditawarkan apa saja Pak? Seiring waktu berjalan, awalnya kita menjual hanya internet pada waktu itu, dan sekarang setelah 6 tahun berjalan, kita selain internet ada aplikasi, ada website, ada hosting, dan juga kita juga melayani untuk konsultasi teknologi. Jadi sekarang banyak perusahaan yang membutuhkan transformasi bisnisnya, khususnya saat ini kan eranya 4.0. Sehingga banyak perusahaan yang membutuhkan proses untuk bertransformasi ke arah 4.0. Kita siap untuk memberikan bantuan untuk itu. Dan kemudian Pak, ini tahun ke-6, respon masyarakat di Bali nih bagaimana Pak? Di Bali ini sama dengan daerah Indonesia bagian timur juga, kebutuhan terhadap IT-nya cukup tinggi. Jadi di Bali khususnya untuk industri yang saat ini, sebelumnya pandemi ada hotel dan restoran, itu boleh dikatakan mereka tamu kadang tidak terlalu penting mengenai siaran TV-nya, malah lebih penting terhadap siaran koneksi internet. Jadi kebutuhan itu cukup tinggi untuk di Bali, dan memang saat ini ketika kondisi pandemi, kita bisnis pariwisata mulai ada perubahan, menurun, sehingga mau tidak mau dari kita mencoba untuk merubah segmen pasarnya menjadi segmen ke lebih retail, yaitu ke rumah-rumah, lebih menyebar ke daerah, lebih ke pinggir, ke pelosok, di mana kebutuhan internet di sana masih cukup tinggi, dan kebutuhan terhadap teknologi juga cukup besar. Artinya saat ini lebih fokus menyasar ke rumah-rumah dan pelosok ya Pak ya? Semenjak pandemi ini, dikarenakan adanya PPKM dan pembatasan ruang gerak kita semua akibat pandemi, kita melihat bahwa segmen pasar mulai berubah. Awalnya segmen pasar kami di awal ketika bisnis dijalankan, kita melihat hotel dan restoran adalah segmen yang cukup menjanjikan, cukup besar. Dengan adanya pandemi ini akhirnya kita berubah agar tetap survive pastinya. Kedua, memang kebutuhan kita lihat kebutuhan memang sekarang bergeser ke daerah pelosok atau daerah pinggiran. Disitulah kita di awal pandemi mulai untuk membangun infrastruktur untuk memberikan layanan di daerah-daerah yang khususnya memiliki potensi
penjualan yang cukup tinggi, tetapi belum banyak terlayani oleh provider-provider seperti di kota besar. Mungkin kayak di Badung atau di Denpasar sudah cukup banyak provider. Sementara daerah-daerah seperti di Bangli atau Karangasem, layanan mungkin hanya baru dilayani 1 atau 2 provider, sehingga kita melihat di situ adalah pasar yang bagus. Ini peluang baru di situasi pandemi ya Pak ya. Yeah, Dan betul. untuk pembangunan infrastrukturnya ini sejauh ini tidak ada kendala ya Pak ya untuk ke daerah yang pinggir. Ya, untuk membangun di daerah pinggir memang tantangannya cukup besar. Betul, karena kita ketika membangun kita membutuhkan pertama layanan, artinya kabel yang cukup jauh jaraknya. Misalnya kita ingin membangun daerah Bangli, kita perlu menarik kabel dari Denpasar ke arah Bangli, di mana biaya yang dikeluarkan cukup besar. Tetapi setelah kita coba untuk bangun, dan tentunya kita juga berkolaborasi juga dengan pemilik-pemilik kabel yang lainnya, sehingga kita bisa tekan biaya dan animo masyarakat juga cukup tinggi, sehingga apa yang kita bangun saat ini sudah mulai terlihat hasilnya seperti itu. Jadi adanya kolaborasi itu juga meringankan ya Pak ya, Betul. untuk memulai bangunan infrastruktur yang memang harus menarik kabel tadi dari Denpasar dengan Bangli. Betul. Dan tentunya juga ada target pemasangan nih Pak, selain tadi juga fokus ke rumah-rumah di pinggiran gitu kan, keluar Bali juga Pak Bogen. Iya, ini sebenarnya kita melihat potensi untuk teknologi, kebutuhan teknologi itu sebenarnya seiring dengan perkembangan teknologi itu sendiri itu cukup menyebar. Sekarang kita juga membangun bukan hanya di Bali, kita juga ada di Lombok dan juga di Sulawesi, di Kota Makassar saat ini yang sedang kita bangun infrastrukturnya. Dan animo masyarakat di sana juga cukup tinggi, kebutuhan teknologi sangat besar, khususnya kayak sekarang dengan kondisi pandemi seperti ini, di mana semakin banyak orang hidup di dunia digital. Betul. Kebutuhan terhadap digital itu cukup besar. Salah satu pendukung utama dari digital itu adalah koneksi internet itu sendiri. Selain itu juga pola yang terjadi di masyarakat juga kami perhatikan cukup banyak perubahan. Kalau dulu masyarakat mungkin melakukan kegiatannya lebih manual, lebih ke arah face to face dan lain sebagainya. Seiring dengan adanya PPKM sekarang mulai berubah. Seperti kita bisa lihat animo masyarakat ketika berbelanja lebih banyak melakukan belanja secara online, secara digital istilahnya. Jadi baik secara B2B direct, secara online maupun ke marketplace. Itu yang kita perhatikan, dan baik di kota besar maupun di daerah sekarang animonya sudah hampir sama. Dan itu juga disambut oleh marketplace yang ada saat ini. Mereka berlomba-lomba dengan adanya COD yang seperti itu sangat gratis ongkir. Ya, gratis ongkir. Itu sangat mendukung sebenarnya perkembangan dunia internet dan dunia digital saat ini, sehingga disitulah kita melihat peluangnya cukup besar, sehingga sangat menarik sebenarnya dinamikanya saat ini. Dan di situasi pandemi ini tentu ya Pak ya, adanya signifikan ya Pak peningkatannya? Iya, cukup signifikan saat ini. Jadi, Dan juga infonya juga ada program kerjasama dan kolaborasi juga ini Pak? Iya, betul. Dengan beberapa government? Iya, menarik sekali saat ini. Memang pandemi datangnya tiba-tiba, dan kita semua mau tidak mau harus merubah diri supaya bisa survive di kondisi seperti ini. Salah satu yang kami kemarin, kebetulan segmen pasar dari PT Jayakarta Solusindo itu adalah sekolah, dunia pendidikan, sehingga ketika awal pandemi sekitar bulan April, Juni, kami berkolaborasi dengan penggiat pendidikan di Bali. Kita membangun Melajah ID. Melajah ID itu adalah web atau learning management system berbasis web yang kita berikan kepada sekolah-sekolah di Bali secara gratis. Gratis, 100% gratis, di mana aplikasi atau learning management system tersebut dipergunakan oleh sekolah untuk menyampaikan pendidikannya, materi pendidikan di sekolah secara online, sehingga siswa bisa belajar dari rumah
tanpa harus tatap muka, bisa belajar materi juga disampaikan secara online, termasuk juga sekarang karena sudah cukup lama ya, sudah terbiasa, ujian dan semua proses hampir dikatakan sudah bisa dilakukan secara online. Dan dengan kolaborasi yang kita lakukan, kita mencoba untuk mendorong sekolah untuk mulai melakukan kegiatan secara digital. Apalagi sekarang Bapak Gubernur juga menyampaikan agar sekolah hybrid. Nah, kita dengan Melajah ID sangat mendukung program tersebut. Sekolah-sekolah bisa menggunakan layanan kita secara gratis, dan kita juga menyediakan layanan support terhadap penggunaan sistem tersebut, mulai dari training terhadap guru. Jadi kan kendala terbesarnya adalah guru dalam mengoperasikan sistem, dalam melakukan proses. Biasa ya Pak ya? Iya, betul. Jadi kami pun juga menyediakan layanan tersebut. Jadi sekolah-sekolah bisa bertransformasi menjadi lebih digital ke depannya dengan adanya layanan yang kami berikan. Luar biasa. Jadi memang di situasi pandemi seperti ini memang kita sangat perlu ya Pak untuk berkolaborasi, bekerja sama dan saling menguatkan ya. Betul sekali, betul dan sekali. Untuk di sekolah-sekolah itu ada berapa sekolah Pak yang berkolaborasi untuk di Bali? Ya. Saat ini yang sekolah yang menggunakan Melajah ID kurang lebih ada 80 sekolah di Bali ya? Di Bali, dengan total siswa kurang lebih 80.000 siswa ya. Jadi kebetulan kita juga baru membuat sebuah fitur di Melajah ID di mana sekolah atau kita bisa memantau jumlah siswa yang online pada waktu tertentu secara online. Jadi bisa dipantau Pak ya? Bisa dipantau. Nanti juga mungkin fitur ini banyak dinikmati oleh kepala sekolah atau bagian-bagian. Sangat membantu ya Pak? Ya, sangat membantu ini. Dan melihat kompetitor nih Pak, untuk internet service provider di Bali ini kan luar biasa ya Pak, yang Betul. juga yang masuk di perkotaan ini. Bagaimana Pak melihat itu dengan Bapak yang 5 tahun ke-6 gitu kan, baru running? Kompetisi itu bagi kami adalah sesuatu yang bukan sebagai ancaman, tetapi itu merupakan sebuah peluang, di mana dari sana kita akan menjadi lebih kreatif lagi, lebih terpacu untuk bagaimana meningkatkan layanan, bagaimana membuat produk yang berkualitas. Memang kita akui di daerah kota khususnya persaingan cukup besar, dan kita berusaha untuk memeratakan teknologi ini, memeratakan bagaimana semua masyarakat bisa mendapatkan layanan internet dengan baik, bukan hanya di kota tetapi di desa. Sehingga kita lebih banyak saat ini membangun di daerah pinggir, di mana di sana kebutuhan banyak saat ini dan persaingan tidak terlalu banyak juga. Seperti itu. Jadi pintar-pintar baca peluang ya Pak ya, dan kita juga support untuk masyarakat kita di Bali yang di pinggir gitu Pak. Jadi mereka juga tetap bisa menikmati internet dengan lancar. Pak Made, karena waktu, terima kasih banyak. Kita bisa ngobrol di lain kesempatan. Terima kasih. Sehat-sehat ya Pak ya. Sehat Bu, terima kasih banyak waktunya. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Made Karte, founder dari PT Jayakarta Solusindo. Demikian bisnis Bali News kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dewi Neri, sampai jumpa. Om Santi, Om Santi, Santi, Santi.